menjadi tawanan. Mbak lah yang paling banyak berhubungan dengan Bapak. Dia yang matur kalau ada apa-apa. Dia pula yang mencuci dan menyetrika pakaian Bapak, termasuk lancingannya atau celana dalam. Seminggu sekali Bapak mengganti jas dan kainnya. Dari kantong-kantong jas yang lama dikeluarkan isinya. Dari kantong dada depan kiri dikeluarkan arloji berantai dan berkuku macan peninggalan zaman Belanda. Dari kantong perut kiri dikeluarkan sapu tangan. Dari kantong perut kanan dikeluarkan selepi atau semacam dompet, tembakau, dan kelobot, serta korek api, dan dari kantong dada dalam dikeluarkan uang kalau ada. Semua itu kemudian dimasukkan ke dalam kantong-kantong jas baru yang sudah dicuci dan disetrika licin, masing-masing pada tempatnya. Tidak boleh ada yang tertukar tempatnya. Dalam keadaan terisi, jas bersama kain dan sabuk ditata Mbak di atas tempat tidur Bapak untuk dikenakan. Dengan begitu ada hubungan yang acak, pas dan mapan antara Bapak dan Mbak Saban pagi Mbak juga yang harus menyediakan sarapan Bapak dalam piring khusus, piring besar warna biru, kelilingnya bergerigi bergambar kelenteng di tengah panorama Tiongkok di lingkaran tengah, berhias-hiasan dalam petak-petak di sekitarnya. Isi sarapan itu sering terlalu sedikit untuk piring sebesar itu. Bahkan seringkali itulah satu-satunya sarapan di rumah. Anak-anak hanya boleh mencium aromanya. Kalau ternyata sampai siang Bapak tidak datang, sarapan itu menjadi bagian anak-anak. Jadi Mbak juga menjadi saluran kabar-kabar yang diterima oleh Bapak. Lewat Mbak Bapak menyampaikan kabar bahwa kakak angkat kami, Mas Suyono, yang biasa kami panggil Mas Yono, dulu ternyata menjadi Heiho dan kemudian gugur dalam pertempuran di Burma. Kabar itu diterima begitu saja tanpa tambahan, sehingga kami pun tak tahu di mana dan bagaimana kakak kami itu dikuburkan. Lewat Mbak juga kami tahu bahwa Mas Pram telah menjadi tentara, lalu tertangkap Belanda dan menjadi tawanan. Di masa ini pula kami mendengar bahwa Mas Pram menjadi pengarang. Kebetulan Mbak memang suka membaca. Dialah yang membaca buku-buku Bapak dan menceritakan isinya kepada kami. Dia bisa bercerita tirik-tirik atau runtut dan menarik. Hingga kadang-kadang saya heran sendiri kok bisa-bisanya Mbak bercerita seperti itu. Dengan cara itu ia menceritakan kisah-kisah Panji dan lakon-lakon Baginda Ambyah bermalam-malam. Mbak juga yang menyampaikan kepada kami dan membacakan isi karangan pendek Mas Pram berjudul Malam Lebaran dan mengatakan bahwa Mas Pram telah membuat juga karangan panjang berjudul Kemudian Runtuhlah Mojopahit. Saya ingat beberapa kali kami menerima surat dari Mas Pram dari penjara berupa kartu pos yang ditulis bolak-balik dengan tulisan kecil-kecil, sangat rapi sehingga dalam ruangan sempit itu termuat banyak hal. Isi surat itu menanyakan kabar kami terutama mengenai sekolah dan pelajaran kami. Dan akhirnya permintaan agar kami menulis surat kepadanya. Surat akhir memuat bagian-bagian khusus untuk Mbak Is dan saya. Surat itu seperti biasa dibaca keras-keras oleh Mbak Khusus kepada saya ia menulis kira-kira begini. Lili, apa kabar? Lili, tulislah untuk Mas Pram ya. Ceritakan bagaimana sekolahmu, pelajaran apa yang menarik Lili, bahasa apa, riwayat apa. Mas Pram suka rindu pada Lili. Mas Pram suka terkenang dengan mata Lili yang pemimpi. Tulislah untuk Mas Pram ya. Saya tak pernah membalas surat itu. Memang belum pernah saya menulis surat. Saya tak tahu apakah Bapak atau Mbak pernah membalas suratnya. Saya cuma yakin bahwa pada suatu kali Mas Pram akan pulang ke Blora lagi.